Selamat sore pemirsa, sejumlah rangkuman informasi eksklusif dari meja redaksi akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program Selebes Eksklusif. Bersama saya Rafika Mustaqimawarda, inilah Selebes Eksklusif selengkapnya. Kasus kematian pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang, menyisakan duka mendalam bagi istri, anak, dan keluarganya. Kematian Najamuddin Sewang penuh misteri. Awalnya dikira meninggal akibat laka lantas tunggal setelah terkena serangan jantung. Namun seiring berjalannya waktu, misteri penyebab kematian Najamuddin Sewang akhirnya terungkap. Penyebab kematiannya merupakan muara cinta segitiga. Tak main-main, otak dibalik pembunuhan Najamuddin Sewang adalah pejabat Eselon II Pemkot Makassar yang tak lain mantan bosnya Iqbal Asnan. Inilah Selebes Eksklusif pekan ini, cinta segitiga berujung maut. Inilah rekaman CCTV saat pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang, diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Nampak korban terjatuh dari sepeda motornya pasca penembakan yang terjadi di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV tersebut, peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Bermula saat korban Najamuddin Sewang hendak pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor usai bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal dan seketika terjatuh dari sepeda motornya dan ditolong oleh warga setempat. Dari rekaman CCTV yang berdurasi singkat itu, terlihat 2 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan sepeda motor berpapasan dengan korban. Dari pengakuan kakak korban, Juni Sewang, mengungkapkan setibanya di TKP, korban sudah meninggal dunia dan membawa ke Rumah Sakit Siloam, Kota Makassar. Setibanya di Rumah Sakit Siloam Makassar, pihak keluarga memastikan korban benar-benar sudah meninggal. Sebagai upaya pembuktian, aparat kepolisian Polrestabes Makassar mengamankan sejumlah barang bukti usai kejadian, berupa telepon seluler, 3 lapis pakaian korban yang berlubang. Selain itu, jenazah korban juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna keperluan otopsi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan guna mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di bahu sebelah kanan korban. Di TKP, adik saya sudah tidak ada. Atas inisiatif istrinya yang lebih dulu tiba di TKP, membawa adik saya ke Rumah Sakit Siloam, rumah sakit yang paling dekat dari TKP. Setibanya di Siloam, untuk memastikan bahwa adik saya baik-baik saja atau adik saya sudah meninggal, saya ngecek dan bertanya sama dokter, ada apa, kenapa, apa masih ada. Dokter sudah bilang, sebelum sampai rumah sakit, korban sudah meninggal dunia dan dinyatakan meninggal dunia. Almarhum Najamuddin Sewang meninggalkan 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, serta meninggalkan seorang istri yang beralamat di Kompleks Residen Alauddin Mas, Blok K5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Istri almarhum Najamuddin Sewang, Rofida Setia Iksani, mengungkapkan, semasa hidupnya, suaminya tidak pernah berselisih paham dengan orang lain. Almarhum dikenal drama dengan semua orang. Karena tidak ada firasat, dia juga baik, tidak pernah ada masalah sama orang sama sekali. Jadi tidak pernah ada pikiran ada orang yang mau jahatin dia, tidak ada. Salah satu tetangga dekat almarhum, Serli, mengungkapkan, almarhum merupakan sosok pribadi yang baik dan ramah. Bahkan pada saat masih hidup disebut sering bermain dengan anak-anaknya. Kesehariannya itu, saya sebut namanya Mas Naja ya. Orangnya baik,
ramah. Ya pokoknya baik. Suka bercanda. Iya. Apalagi dia kan juga sering main ke sini. Bolak-balik ke rumah. Main-main sama anak-anak. Pihak keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Jenazah almarhum Najamuddin Sewang telah dimakamkan di kampung halamannya di Pekuburan Tapa, Kabupaten Takalar pada Senin 4 April 2022. Kasus penembakan misterius yang menewaskan Najamuddin Sewang menyita perhatian semua pihak. Sosiolog Universitas Hasanuddin, Sawedi Muhammad menyebut kejadian tersebut sebagai gambaran bahwa Kota Makassar darurat kekerasan. Ia mengatakan ada dua motif yang kemungkinan menjadi penyebab penembakan berujung maut itu. Pertama, pelaku kemungkinan punya dendam pribadi terhadap korban atau motif lain yakni pelaku merupakan penembak bayaran. Sawedi menyebut fenomena kekerasan yang ekstrim bisa muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak maksimal. Ia menambahkan, penembakan ini memberi dampak langsung kepada masyarakat secara psikologi dalam segi keamanan mereka saat beraktivitas. Polisi dan pihak terkait diminta untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas agar tidak menjadi momok menakutkan di tengah masyarakat. Secara sosiologis ini gambaran bahwa kota kita ini sedang sakit. Kota yang sedang sakit yang dihuni oleh banyak sekali kelompok-kelompok ekstrim yang menggunakan segala cara untuk memenuhi kepentingan mereka. Jalan raya itu kan adalah tempat umum di mana begitu banyak orang berlalu lalang, tapi tempat itu pun juga tidak bisa menjamin rasa aman. Artinya apa ya, kita darurat darurat kekerasan, di mana di sudut kota manapun kekerasan itu bisa menimpa siapapun. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat begitu keluar dari rumah. Dan ini secara struktural ya, dalam konteks analisis sosiologis ini penting sekali untuk dikaji karena ini bisa menyangkut distrust masyarakat terhadap pengambil kebijakan, terutama juga aparat keamanan. Jadi bisa jadi hal itu muncul karena pertama ada ketidakpuasan banyak orang terhadap model penegakan hukum. Kematian Najamuddin Sewang meninggalkan kesan mendalam bagi para sahabat dan rekan kerjanya. Adalah Tamrin, salah satu rekan kerjanya, menyebut almarhum merupakan sosok pegawai teladan dan tidak pernah mempunyai masalah apapun dalam setiap bekerja. Bukan hanya itu, almarhum juga ramah terhadap rekan kerjanya serta komunikatif terhadap pimpinan. Alhamdulillah komunikasi baik sama sahabat-sahabatnya, sama timnya itu komunikasi apalagi sama pimpinan. Alhamdulillah beliau baik komunikasinya, masalah tidak ada. Kemudian dalam bekerja dia rajin, APP tepat waktu maupun pulang selesai kegiatan seperti itu. Kasus ini cukup menyita perhatian publik, bahkan Polda Sulawesi Selatan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Setelah penyelidikan selama 2 pekan, Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 4 tersangka dalam kasus penembakan ini. 1 diantaranya merupakan pejabat publik eselon 2 di Pemkot Makassar. Bagaimana proses pengungkapan dan penangkapan para tersangka? Salah satu orang yang ditangkap adalah Muhammad Iqbal Asnan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Iqbal ditangkap di kediamannya di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Iqbal Asnan diduga kuat merupakan otak pembunuhan yang menyewa 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Salah satu motif di balik tindak kejahatan ini ternyata dilatar belakangi cinta segitiga. Baik pelaku dan korban ternyata menyukai perempuan yang sama. Penetapan keempat tersangka dilakukan setelah Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi. Keempat tersangka yang telah ditetapkan yakni berperan sebagai otak penembakan, eksekutor, serta pelaku yang menggambar lokasi kejadian sebelum korban dieksekusi mati dengan cara ditembak. Diketahui 3 April 2022, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah,
korban Najamuddin Sewang ditembak mati oleh orang tak dikenal. Aksi penembakan tersebut terekam kamera CCTV yang menjadi salah satu petunjuk polisi untuk mengidentifikasi para pelaku. Kita dari Polrestabes Makassar berhasil mengungkap pelaku sekaligus motif daripada kasus penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April yang lalu. Adapun saksi yang sudah kita periksa sebanyak 20 orang dan 4 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Inilah rekaman video pada saat penangkapan Muhammad Iqbal Asnan yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada Sabtu 16 April 2022. Tim khusus yang dibentuk Polda Sulsel dipimpin langsung Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto, mendatangi kediaman Muhammad Iqbal Asnan yang diduga merupakan otak pelaku pembunuhan. Dalam rekaman tersebut, Muhammad Iqbal Asnan berkaos hitam polos menandatangani surat penangkapan dari pihak kepolisian. Pasca penandatanganan surat penangkapan, pihak kepolisian menggiring Muhammad Iqbal Asnan ke mobil Pajero berwarna hitam. Nampak seorang perempuan di sampingnya yang diketahui merupakan istri dari Muhammad Iqbal Asnan. Usai penangkapan, Polrestabes Makassar lantas menggelar jumpa pers terkait perkembangan kasus ini. Dalam konferensi pers tersebut, polisi memperlihatkan sejumlah barang bukti terkait pembunuhan. Antara lain, uang senilai 85 juta rupiah, 1 senjata api, 1 proyektil untuk menembak, serta sepeda motor dan 53 buah peluru. Polisi juga menetapkan 1 tersangka baru sehingga total tersangka menjadi 5 orang. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto menyebut pelaku yang melakukan penembakan atau sebagai eksekutor adalah anggota Polri aktif berinisial SR. Polisi baru berhasil mengungkap pelaku dan motifnya 2 pekan setelah kejadian. Motif pelaku melakukan penembakan karena persoalan asmara. Hal tersebut diungkapkan korban diketahui sempat dekat dengan RA, salah satu pejabat di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Usut punya usut, RA adalah istri siri pelaku Iqbal Asnan. Sebelum menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Makassar, Iqbal pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Saat itulah Iqbal menerima Najamuddin Sewang menjadi pegawai tidak tetap di dinas tersebut. Saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Makanya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang laki nih, jangan punya simpanan ya. Jadi paling menarik adalah asmara, karena asmara bisa membutakan kita semua, menutup hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang sehat. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi. Perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020. Ya, perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari tahun 2020. Dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana mulai dari mencari dukun. Ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban ini. Nah, ternyata ketemu
Nah, terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Untuk memperkuat bukti, Polrestabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Najamuddin Sewang. Rekonstruksi digelar selama 2 hari, yakni pada Kamis siang hingga Jumat pagi pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022. Dari hasil rekonstruksi, sebanyak 28 adegan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk mengetahui peran masing-masing para tersangka, terutama tersangka mantan Kasatpol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan. Kita kembalikan semua ke kejaksaan, kita kembalikan semua. Dan kebetulan jaksa sudah ditampilkan, sudah ada jaksa yang mendampingi, sudah ada dari pihak dari lembaga hukum juga sudah ada. Jadi kita tinggal tunggu. Biar bagaimana tetap kembalinya. Sekalipun kami pihak dari keluarga meminta hukuman yang seberat-beratnya, hukuman yang setimpal, tetap kembali yang punya wewenang. Adegan rekonstruksi tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Reonald Truli Sohomuntal, serta dihadiri jaksa penuntut umum pada Kamis siang 19 Mei 2022. Rekonstruksi dimulai dari rumah Rahmawati alias RA, orang yang diduga sebagai pemicu aksi pembunuhan tersebut. Selanjutnya, rekonstruksi berakhir di lokasi penembakan di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Jumat pagi 20 Mei 2022. Sebelum terjadi penembakan, pelaku Asri yang merupakan ajudan mantan Kasatpol PP Kota Makassar bertemu dengan pelaku Sulaiman di depan kediaman pelaku utama Muhammad Iqbal Asnan untuk menyerahkan uang sebesar 20 juta rupiah sebagai pembayaran awal. Di TKP penembakan ada 4 adegan di mana tersangka memepet korban, tersangka melakukan penembakan, korban jatuh setelah ditembak, dan tersangka memastikan korban meninggal dan melarikan diri. Si pelaku ini dia mengikuti korban dari rumahnya atau ke tempat kerjanya baru melakukan eksekusi atau seperti mengikuti dari tempat kerjanya setelah melaksanakan kerjanya. Bang, dia menembak dari jarak berapa meter, Bang? Dari jarak kurang lebih 3 meter. Dalam rekonstruksi pembunuhan Najamuddin Sewang, terbukti pelaku penembakan yang diketahui seorang anggota Brimob, Hairul Aklam, memakai jaket ojek online berwarna kuning melakukan penembakan terhadap korban Najamuddin Sewang dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian, korban pun terjatuh tidak jauh dari lokasi penembakan. Sebelum melarikan diri, pelaku melihat ke arah kaca spion guna memastikan Najamuddin tewas dan terjatuh. Selanjutnya, pelaku melarikan diri ke Jalan Tanggul Patompo, Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, guna menghilangkan barang bukti yang digunakan pasca penembakan, berupa jaket ojek online dan selongsong peluru ke sungai. Pasca penembakan, pelaku Hairul Aklam kembali ke rumah kosnya di belakang asrama Brimob Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar, guna mengembalikan motor dan senjata api yang sebelumnya diserahkan oleh pelaku bernama Sulaiman. Sebelumnya pelaku Sulaiman yang disebut sebagai eksekutor pertama penembakan Najamuddin Sewang. Namun, dikarenakan ada rasa takut, akhirnya Sulaiman mencari orang untuk melakukan aksi penembakan, yaitu Hairul Aklam yang merupakan letting di Kesatuan Brimob. Kematian pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar Najamuddin Sewang yang tewas ditembak saat melintas di jalan di wilayah Kecamatan Tamalate, Makassar menyisakan duka mendalam bagi istri dan anaknya. Mereka kehilangan sosok ayah sekaligus suami yang membela, menaungi, tempat curhat dan berbagi. Kita semua tentu harus menjadikan peristiwa ini sebagai guru pengalaman agar berhati-hati menjalin hubungan. Hati-hatilah menjaga hati. Jangan mudah jatuh hati, sebab jatuh hati tak mengenal usia, jabatan, dan kasta. Ingat, jatuh hati sanggup membutakan mata hati Anda. Demikian Selebes Eksklusif pekan ini. Sampai jumpa.